Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deaprina Hasbi dari kelas 10 MIPA 3. Saya akan menjelaskan tentang peta konsep tumbuhan pelantai. Oke teman-teman, di sini saya sudah membuat peta konsep dunia tumbuhan pelantai. Sebelumnya, apa itu tumbuhan pelantai? Di sini sudah dijelaskan bahwa tumbuhan pelantai merupakan organisme eukariotik atau memiliki membran inti sel, multiseluler atau bersel banyak, memiliki akar, batang, dan daun, memiliki dinding sel yang mengandung selulosa, dan memiliki klorofil yang berfungsi dalam proses fotosintesis. Nah, selanjutnya pelantai. Pelantai ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada lumut atau bryophyta, yang kedua paku atau pteridophyta, dan yang ketiga tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Yang pertama, lumut bryophyta. Nah, ini cara hidup. Cara hidup lumut dengan cara fotosintesis. Mengapa? Karena lumut memiliki klorofil sehingga dapat berfotosintesis. Yang kedua, habitat lumut. Sebagian besar lumut merupakan tumbuhan terestrial atau hidup di daratan. Lumut mudah ditemukan di tempat-tempat yang lembab. Yang ketiga, ciri-ciri lumut. Ini dia. Tubuh lumut ada yang berbentuk lembaran, ada pula yang berbentuk seperti tumbuhan kecil. Umumnya memiliki tinggi 1-2 cm, sedangkan lumut yang berukuran besar tingginya sekitar 20 cm. Itu ciri-ciri lumut. Yang ketiga, reproduksi. Nih. Reproduksi lumut. Lumut bereproduksi dengan 2 cara. Ada yang dengan cara aseksual vegetatif dan ada dengan seksual generatif. Melalui aseksual, melalui pembelahan meiosis sel induk. Maksudnya adalah reproduksi aseksual terjadi dengan pembentukan spora melalui pembelahan meiosis sel induk. Spora di dalam sporangium atau kotak spora. Spora tersebut kemudian tumbuh menjadi gametosit. Oke. Yang selanjutnya adalah seksual atau generatif. Melalui fertilisasi ovum oleh zigot. Maksudnya adalah terjadi melalui fertilisasi ovum oleh spermatozoid yang menghasilkan zigot. Zigot tersebut akan tumbuh menjadi sporofit. Sporofit berumur pendek sekitar 3-6 bulan. Oke, yang di sini selanjutnya ada peranan. Peranan lumut bagi kehidupan manusia sebagai obat hepatitis dan bisa juga sebagai untuk bahan pembalut dan bahan bakar. Klasifikasi lumut yang terakhir. Yang pertama ada lumut hati. Apa itu lumut hati? Lumut hati adalah tumbuhan talus dengan tumbuh berbentuk lembaran, pipih, dan berlobus. Jadi lumut hati adalah lumut tumbuhan talus. Yang kedua, lumut tanduk. Apa itu lumut tanduk? Sama seperti lumut hati, tetapi sporofitnya berbentuk kapsul memanjang seperti tanduk dan mengandung kutikula. Dan yang ketiga ada lumut daun. Apa itu lumut daun? Nah, lumut daun mudah ditemukan di permukaan tanah, tembok, batu-batuan. Berarti lumut daun itu lumut daun yang suka di tempat yang lembab. Oke, yang kedua sekarang ada tumbuhan paku atau pteridophyta. Apa itu tumbuhan paku? Tumbuhan paku merupakan kelompok pelantai yang tumbuhnya sudah berbentuk kormus atau sudah memiliki bagian akar, batang, dan daun sejati. Tadi tumbuhan lumut kan tidak mempunyai akar dan batang, tetapi tumbuhan paku sudah mempunyai bagian akar, batang, dan daun sejati. Yang pertama, cara hidup.
cara hidup tumbuhan paku dengan cara fotosintesis. Kenapa? Karena tumbuhan paku merupakan organisme fotoautotrof, artinya dapat membuat makanan sendiri dengan cara fotosintesis. Yang kedua, habitat. Habitat tumbuhan paku. Tumbuhan paku dapat tumbuh di berbagai habitat, terutama di tempat yang lembab, di air, permukaan batu, tanah, dan menempel di kulit pohon. Yang ketiga ada ciri-ciri tumbuhan paku. Ini dia. Nah, tumbuhan paku yang ada yang berukuran beberapa sentimeter dan ada juga dengan tinggi sekitar 5 meter. Ada juga yang tingginya mencapai 15 sampai 40 meter. Jadi bermacam-macam tergantung tumbuhannya. Yang selanjutnya ada reproduksi tumbuhan paku. Sama seperti lumut, tumbuhan paku juga bereproduksi, dan ada yang dengan cara aseksual vegetatif dan juga ada yang bereproduksi dengan cara seksual vegetatif. Tetapi ada juga tumbuhan paku yang bereproduksi secara aseksual juga dapat dilakukan dengan rizom. Rizom akan tumbuh menjalar dan berbentuk tunas-tunas tumbuhan paku yang berkoloni atau bergerombol. Dan yang selanjutnya ada peranan. Peranan tumbuhan paku bagi manusia. Yang pertama, bisa dijadikan tanaman hias, bahan obat-obatan, bahan makanan sayuran, atau pupuk hijau, atau pembuatan petasan, tiang bangunan, bahan pengosok, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada klasifikasi tumbuhan paku. Yang pertama ada paku purba. Apa itu paku purba? Nah, di sini ada pertama paku purba. Paku purba memiliki struktur tubuh yang relatif masih sangat sederhana, dengan tinggi sekitar 30 cm sampai 1 meter. Sporopit pada umumnya tidak memiliki daun dan akar sejati, tetapi memiliki rizom yang dikelilingi rizoid. Yang selanjutnya adalah paku kawat, tumbuhan paku kawat. Tumbuhan paku kawat ini merupakan sebenarnya bukan merupakan lumut dan pinus, karena tumbuhan ini diduga sudah ada di bumi pada masa Devonian dan tumbuh melimpah selama masa Karboniferus. Yang selanjutnya paku ekor kuda. Apa itu paku ekor kuda? Paku ekor kuda sering tumbuh di tempat berpasir. Sporofitnya berdaun kecil atau berbentuk sisik. Warnanya agak transparan dan tersusun melingkar pada batang. Batang Sphenopsida berongga dan berluas-luas. Yang terakhir ada paku sejati. Sini. Apa itu paku sejati? Paku sejati atau pakis merupakan kelompok tumbuhan paku yang sering kita temukan di berbagai habitat, terutama di tempat yang lembab, sama ya, di tempat yang lembab. Oke teman-teman, yang ketiga ada tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Nah, cara hidup tumbuhan berbiji ada dengan cara fotosintesis karena memiliki klorofil sehingga melakukan fotosintesis, dan ada juga dengan cara parasit karena tumbuhan yang dengan cara parasit ini tidak memiliki klorofil sehingga hidup parasit pada tumbuhan lainnya untuk mendapatkan zat organik. Nah, tumbuhan berbiji ini dibagi menjadi dua klasifikasinya, ada tumbuhan berbiji terbuka dan juga ada tumbuhan berbiji tertutup. Itulah teman-teman seputar dunia tumbuhan plantae. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.